Selamat datang di Sekolah Minggu kelas Pratama Madya Gereja Baptis Pertama. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kita mau sekolah minggu. Tolong supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saat kita diejek atau dijauhi, kita tidak perlu takut karena Yesus teman yang setia. Yuk kita nyanyi teman setia. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku melari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya,
tolong papa, mama, atau kakak untuk membantu scan QR code atau transfer ke nomor di bawah ini. Sambil menunggu, kita nyanyi lagu Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyi Yesus Kau Yang Kucinta. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu. Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah Kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang kucinta. Oh Yesus, Kau yang kusayang. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah Kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang kucinta. Oh Yesus, Kau yang kusayang. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Sekolah Minggu. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan yang terus Tuhan berikan kepada kami, untuk berkat, kesehatan, bahkan setiap hal yang boleh kami alami sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, kami mau mengikuti sekolah minggu. Tuhan yang berkati, bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu,
Tuhan yang akan memberkati kami, mengurapi setiap kami Bapa. Buka hati dan pikiran kami, semoga firman-Mu hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pelajaran kita hari ini berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus Keputusanku. Nah, siapa sih tokoh di Alkitab yang memberikan kita contoh bahwa mengikut Yesus itu adalah keputusan yang sangat benar? Yuk adik-adik, kita buka Alkitab di Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Buka Alkitabnya di Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. Pada zaman Raja Hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Jadi adik-adik, Mahlon dan Kilion ini menikah dengan dua perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi Naomi ini punya suami bernama Elimelek, punya dua anak bernama Mahlon dan Kilion. Ternyata ketika mereka sampai di daerah Moab, suaminya Naomi ini meninggal, namanya Elimelek ini meninggal. Dan Mahlon dan Kilion ini menikah dengan dua perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Tetapi tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion pun meninggal. Jadi tinggallah Naomi bersama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Kemudian berkemaslah ia di sini artinya Naomi dan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya." Jadi Naomi nih bilang kepada kedua menantunya ini, "Ayo Orpah sama Rut, kalian pulang aja ke rumah orang tua kalian. Sudah gak ada apa-apa lagi nih di aku udah gak punya suami, aku udah gak punya anak. Jadi ayo kalian pulang aja ke rumah kalian. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena ini kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras.
Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Wow, cerita yang sangat menyedihkan tetapi sukacita juga, bukan adik-adik? Jadi adik-adik, di sini ada cerita dari seorang perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Rut dan Orpa itu adalah bangsa Moab yang tidak tahu tentang Tuhan. Sedangkan Naomi bersama dengan keluarganya adalah orang-orang dari Betlehem Yehuda, orang Israel yang mengenal Tuhan. Tetapi karena kelaparan yang terjadi di Israel, akhirnya Elimelek bersama dengan istrinya dan kedua anaknya pergi ke daerah Moab. Dan di sana mereka bertemu dengan Orpa dan Rut. Tetapi ketika suami dan kedua anaknya Naomi meninggal, Naomi memutuskan untuk kembali ke Yehuda, ke Betlehem, karena dia juga mendengar bahwa sudah tidak terjadi kelaparan lagi di tanah Yehuda, sudah ada lagi makanan, dan Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tetapi Orpa dan Rut mau ikut dengan Naomi. Namun di tengah jalan Naomi bilang, kalian gak usah ikut aku, kalian pulang aja, kalian tetap di daerah kalian, aku saja yang pulang. Tetapi siapa yang pulang adik-adik? Hanya Orpa yang pulang. Dia tidak ikut dengan Naomi, tetapi ada satu menantunya Naomi yang mau setia mengikut Naomi, yaitu Rut. Bahkan adik-adik, di ayat yang ke-16, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Ibu Naomi jangan suruh aku untuk meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah satu keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Rut untuk mau mengikuti Naomi, bahkan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita hari ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Kira-kira adik-adik sudah berapa lama adik-adik menjadi orang Kristen? Atau kalau ada yang nanya, sudah berapa lama adik-adik pergi ke sekolah minggu? Rajinkah? Atau kadang-kadang atau sangat rajin? Nah, selama adik-adik menjadi pengikut Yesus, apakah
adik-adik sudah melakukan semua perintah Tuhan? Ini juga yang menjadi pertanyaan buat Kak Merlin. Kak Merlin waktu itu dibaptis tanggal berapa ya? Merlin udah berapa lama nih jadi orang Kristen? Atau Kak Merlin udah rajin belum ke sekolah minggu? Udah setia belum melakukan kehendak Tuhan? Susah atau gampang? Pastinya sulit adik-adik ya. Tetapi yuk adik-adik, mari kita sama-sama mengingat-ingat kasih Tuhan. Kenapa dulu kita mau mengikut Yesus? Kenapa kita mau ikut sekolah minggu? Ataukah karena kita disuruh-suruh sama orang tua kita? Ataukah karena kita orang tua kita, papa mama kita rajinnya ke gereja, ya udah ikut-ikutan? Atau memang karena kita menyadari bahwa karena Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita satu-satunya, oleh sebab itu kita mau setia melakukan perintah Dia, perintah Tuhan Yesus, bahkan setia mengikut Yesus sampai kapanpun, setia kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan bahwa mengikut Yesus itu adalah keputusan yang paling benar yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, hal-hal apa saja yang dapat membuat adik-adik tidak mengikut Yesus? Atau hal apa nih yang kadang-kadang membuat kita tidak rajin sekolah minggu? Mungkin, pagi-pagi sekali Kak Merlin, aku masih ngantuk. Atau hari minggu itu hari libur Kak Merlin, bukan berarti kita mau ke gereja. Aku gerejanya online aja, padahal sudah bisa onsite. Nanti aja deh sekolah minggunya kan online, jadi aku bisa nonton YouTube-nya nanti aja. Atau waktunya sekolah minggu, aku mau sekolah minggu. Nah, sama juga nih adik-adik, ketika kita sekolah, kira-kira kalau kita sekolah, apa kita boleh malas-malasan belajar? Apa boleh kita malas-malas mengerjakan PR? Tentunya tidak kan, karena kita mau pinter, kita mau mendapatkan nilai yang bagus. Sama juga adik-adik dengan mengikut Yesus. Kita udah yakin nih bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan Yesus juru selamat kita satu-satunya. Apa iya kita bisa untuk main-main mengikut Yesus? Atau apa iya kita bisa untuk tidak setia mengikut Yesus? Tuhan Yesus ngasih kita hadiah yang sangat luar biasa adik-adik, keselamatan, hidup yang kekal. Apa iya kita mau sia-siakan hadiah yang terindah dari Tuhan Yesus? Tentunya tidak adik-adik ya. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita seperti Ruth yang mau meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan daerah dia, meninggalkan segala hal-hal yang membuat dia senang ya, tetapi dia mau meninggalkan semua itu hanya untuk mengikut Yesus. Karena apa sih yang kita akan bawa kalau kita meninggal? Kita nggak bawa tuh, kita bawa piagam kita membawa kita yang pintar. Tidak adik-adik, tidak ada hal-hal yang dapat kita banggakan ketika kita meninggal nanti. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, yang dapat kita banggakan ketika kita sudah tidak ada di dunia adalah kita bangga memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Kita bangga memilih Tuhan Yesus sebagai penyelamat hidup kita. Orang tua kita tidak dapat menyelamatkan kita, perbuatan baik sekalipun tidak dapat menyelamatkan kita, kita punya banyak uang juga tidak dapat menyelamatkan kita adik-adik. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Jadi adik-adik, mulai hari ini yuk mari kita seperti Ruth yang mau memilih Yesus, memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Oke adik-adik, siap untuk mengikuti Yesus? Jadi kalau adik-adik dan Kak Merlin nih mulai untuk tidak rajin sekolah minggu, tidak rajin berdoa, tidak rajin baca firman, ingat lagi adik-adik, semua yang kita miliki ini adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Jadi mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan Yesus dan yakin bahwa hanya Dia satu-satunya penolong dan juru selamat dalam hidup kita. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami dan mengingatkan kami kembali bahwa mengikut Engkau, mengikut Yesus itu adalah keputusan yang sangat luar biasa yang dapat kami ambil. Kami mau seperti Rut yang meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan segala hal-hal yang membuat dia senang untuk mengikut Tuhan. Rut bukanlah orang yang mengenal Tuhan dari kecil, tetapi karena dia mau mengikut Engkau, dia memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, yang semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga Tuhan mau menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu depan. Dadah.